Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Para jamaah, Bapak Ibu, ikhwan wa akhwat jamaah Masjid Ar-Raudhah Jombang yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah berbahagianya pagi yang sejuk seger ini, kita semuanya masih diberi Allah kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Puji syukur pada Allah, patut kiranya atas nikmat-nikmat tersebut, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat terbesar buat kita semuanya, sehingga perlu kita rawat. Iman itu perlu dirawat, Islam perlu dirawat, dijaga dan ditingkatkan. Sama kalih kula mbek sampean, nek duwe omah nek gak dirawat ya rusak. Pertama rusuh, ya, marunu berikutnya rusak. Nanti yang menghuni nek rumah nek gak dinggoni, sing ngenggoni niku sinten? Sinten, Mas? Mak lampir. Ana tikus mlebu ya gak ana sing aru-aru, curut mlebu gak ana sing aru-aru. Ya. Ana grandong mlebu ya gak ana sing aru-aru. Ya. Gendenge bocor ya gak ana sing benakno. Kenapa? Gak dirawat, tidak dijaga. Sama iman Islam kula mbek sampeyan nek gak dijaga, nanti nasibnya sama seperti rumah yang gak jaga. Sampeyan beli mobil anyar, digawe kudanan, jeblok kabeh, mulai gak diserbeti, ya, gak didusi, ya, wae ganti uli gak digandani uli, wae nyervis gak diset, sing penting gawe, sing penting aku jalan, sing penting aku Islam. Kira-kira mobil sampeyan iki awet napa? Awet api apa awet rusak? Awet rusak. Kula mbek sampeyan ngoten, agama nek gak dijaga ya iso awet rusak. Sing penting aku Islam. Akhire Islam kula mbek sampeyan ya dadi Islam nasional, dadi Islam abangan. Ya. Di Islam KTP. KTP sih lumayan, sing KTA, kartu anggota. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah jagane agama kula mbek sampean iku nggih rohaninya yang dijaga. Nggih. Nah disampaikan kula mbek sampean ini terdiri dari dua, ada jasad, ada roh. Ya, nek jasad iku nggih panganane ya roti ngarep sampean niku. Ya, nginumi air, makame sego. Nggih. Kula wau alhamdulillah saged mampir nang CFD sarapan nasi kebuli. Ya. Niku kanggo kesehatan jasmani. Ya. Sedina mangan ping 3, kurung kok kepengin sehat maneh tuku STMJ. Kurung bakso, kurung sego goreng, ana sing mie ayam, karepe awake cek sehat. Nggih, sama halnya dengan roh kula mbek sampean. Nggih, roh kula mbek sampean ini juga membutuhkan makanan, membutuhkan suplemen. Suplemen ini apa? Pengajian. Ya, taklim, nasihat. Makanya kula mbek sampean ono ngaji aja absen. Ya. Ngajine sak wulan ping pinten? Sak wulan ping 3. Nah, anggaplah ping 4 umpamane. Nggih. Engko absene ya, dijak bojone mlaku-mlaku, guru nek lara. Ya. Intine kula mbek sampeyan sak wulan ping 3 ping 4. Padahal kula mbek sampeyan mangane sedina ping 3 sedina. Ya, makanya sampeyan saged ngaji sama sehari minimal 3 kali. Sampeyan ngaji nang kene gak ono golek ngaji nang liyane. Ya, waduh Ustaz, nih ya nek atau golek YouTube, golek kajian-kajian yang dibahas Al-Qur'an dan Sunnah, rungokno pengajian teng mriku. Nggih. Sampeyan rungokno ngaji teng mriku. Cek apa jasad kula mbek sampean dan rohani ini cek seimbang. Ya. Cek seimbang. Ya. Para jamaah, makanya kula mbek sampean patut bersyukur pada Allah. Hari ini kula mbek sampean dihadirkan Allah di sini dengan izinnya menunjukkan bahwasanya kula mbek sampean sehat jasmani dan rohani. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang wajib kita contoh. Beliaulah manusia yang perkataannya tidak boleh ditolak. Ya. Karena beliau adalah tauladan buat kita semua. Berbahagialah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, karena orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dia akan dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagialah kalau sampean sing seneng sholawat, karena membaca sholawat 1 kali apa kata Rasulullah SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang mau bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tentunya salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada salawat itu salawat seni, ada salawat syair, ada salawat ibadah. Ya, makanya kalau sampean kudu belajar, jangan sampai kalau sampean keliru. Seneng salawat seni dikira ibadah. Ya. Sholawat yang sesungguhnya enggak dilakoni, hati-hati, okay? Karena banyak yang seperti itu salah di dalam mengambil pelajaran. Mugi-mugi para jamaah sholawat juga tercurahkan kepada keluarga Rasulullah, pada sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, termasuk kelompok sampean. Kelompok sampean nek rutin sembahyang, rutin ngaji, ya akan rutin untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Makanya dalam muqaddimah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Dan juga sholawat itu semoga kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sampai hari kiamat. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang lalu, nggih. Babak kedua, nggih. Sekarang pertemuan kedua kita lanjutkan, nggih. Kalau dulu kita belajar tentang siapa itu iblis, ya, jin, manusia. Kalau tangkat malih tasih eling, namine jin pertama niku sinten? Sumiyah, nggih. Nggih. Namine iblis namanya siapa, Pak? Azazil. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kemarin permusuhan jin, yakni iblis kepada manusia, anak cucu Adam, sudah diawali sejak dulu, sampai ketika bayi lahir. Kenapa sih bayi lahir kok mesti nangis? Iku mergae diceblek ambek iblis. Jadi bayi lahir iku mergae diceblek ambek iblis. Kon iki musuhku. Lahir musuhku. Ya. Bukan karena melihat dunia, boten kan selama ini kan karena melihat dunia. Padahal itu dijewet iblis, dijewet setan. Wah, iki musuhku iki. Ya. Makanya ini anak bayi lahir kok gak nangis, biasanya diceblek dokter ya. Nah, bukan berarti dokter itu setani nggih, ngoten. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin ada 4 langkah, 4 hal yang harus diperhatikan. Ya. Jadi kemarin ini iblis itu dia mendatangi anak cucu Adam ini melalui arah depan, melalui arah belakang, yang kedua sebelah kanan, yang ketiga sebelah kiri. Jadi semuanya dikepung. Ya, ada pertanyaan sing atas kok boten. Atas itu tempat turunnya rahmat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya ilmu. Ya. Makanya orang-orang yang mendapat ilmu dia nggak akan bisa tergoda setan. Karena ilmu turun dari atas. Karena setan tidak mampu menghadang. Setan tidak mampu menghadang. Makanya kalau sampean, ayo senantiasa melazimi majelis ilmu. Arah depan, yang dimaksud arah depan adalah urusan akhirat. Arah belakang urusan dunia. Sebelah kanan tentang agama, sebelah kiri tentang maksiat. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kitab Bada'iul Fawaid yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan di juz 3 halaman 381 sampai 385. Beliau menjelaskan ada 6 jurus yang ampuh, jurus-jurus setan untuk menyesatkan, untuk menghalangi, untuk menghadang manusia, anak cucu Adam. Ya, kita perhatikan. Jadi 6 jurus pamungkasnya setan, iblis, untuk menghancurkan, menyesatkan anak cucu Adam. Jadi iblis ini nanti akan menggoda kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu melalui 6 tahapan. Melalui 6 tahapan. Tahap pertama tidak bisa, tahap kedua. Tahap kedua nggak bisa, tahap ketiga. Tiga nggak bisa, keempat. Jadi iblis punya plan, Pak. Iblis itu punya rencana. Dan kelompok sama juga harus punya rencana. Wong bal-balan mawon, pelatih satu dengan pelatih yang lainnya pasti ngusun strategi. Nggih mboten? Tidak hanya nyusun strategi, ketika bermain pun
Si pelatih akan mengamati mana pemain-pemain yang perlu diganti, mana pemain-pemain yang tidak produktif, diganti. Kelemahan mana yang harus diganti, diganti. Bila perlu beli pemain lagi yang lebih bagus. Kalau biasanya juga gitu. Ya. Iblis mempunyai strategi. Lah kalau biasanya kadang-kadang gak duwe rencana blas musuh iblis. Kalau biasanya kadang-kadang tidak punya rencana untuk perang sama iblis. Padahal iblis itu ya, mulai zamannya Nabi Adam sudah menyatakan perang terhadap anak cucu Adam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa rencana strategi yang pertama iblis? Apa yang harus dihancurkan pada diri anak cucu Adam? Yang pertama kali adalah satu, bagaimana supaya anak cucu Adam ini terjerumus kepada kesirikan. Bagaimana anak cucu Adam ini cegak dadi wong Islam. Bagaimana anak cucu Adam ini dadi wong ateis dan semisalnya. Kenapa? Karena intinya iblis itu adalah penghuni neraka, dia mencari teman. Dia mencari teman bagaimana caranya anak cucu Adam ini juga ikut masuk neraka. Niki para jamaah. Dan iblis tahu dosa terbesar yang tidak diampuni Allah itu adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya mentingali surat An-Nisa. Wonten mik. Mbak menawi wonten mik, monggo sing beto Quran dibuka. Surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Monggo sing beto Quran. Sampeyan baca terjemahane mawon. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Terjemahkan malih, Pak. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni apa yakni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allah berfirman, bapak-bapak, ibu-ibu, memberitahu kelompok sampean, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini harus sampean ingat. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti dosa ini dosa paling besar, karena tidak diampuni. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tangget membunuh itu dosa besar apa kecil? Masih diampuni Allah. Kalau tangget
Mencuri itu dosa besar apa kecil? Zina dosa besar apa kecil? Dosa-dosa besar itu masih diampuni Allah kalau Allah menghendaki. Okay. Walaupun saya tidak minta ampun, bisa jadi diampuni oleh Allah kalau Allah menghendaki. Tapi kalau syirik para jamaah, Allah tidak akan mengampuni kecuali kita bertaubat, minta ampun dan bertaubat. Dulu pernah melakukan, kemudian sadar tahu kalau syirik itu dosa yang tidak diampuni, kemudian kapok, tobat, itu baru diampuni oleh Allah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Taala, jadi syirik itu perbuatan yang sangat menakutkan. Syirik itu adalah sebuah amalan-amalan yang paling dibenci oleh Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengutus seorang Rasul dan Allah mengutus seorang Nabi. Para jamaah kula tangget, Nabi pertama sinten namine? Sinten Bu? Nabi Adam. Nek Rasul pertama sinten? Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Ketika zamannya Nabi Adam, Nabi Idris, ada Nabi Syed di situ tapi tidak masuk. Adam, Idris dan Nuh. Adam, Idris belum ada yang namanya syirik. Maksiat ada, pembunuhan. Ya, tapi kalau syirik belum ada. Maksiat sudah ada, tapi syirik belum ada. Zamannya Nabi Nuh mulailah kesyirikan muncul. Makanya Nabi Nuh, wa arsalallahu Nuhun alaihissalam, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Untuk apa? Kenapa diutus? Lamma ghalau fis sholihin, ketika kaumnya Nabi Nuh itu berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang soleh. Ini Pak sejarah saya mentingali. Okay. Dipersiapkan saya mentingali yang bawa Quran. Okay. Dilihat yang bawa Quran surat Nuh surat 71 ayat 23. Saya mentingali. Okay. Dulu nggak ada yang namanya syirik. Zamannya Nabi Adam, zamannya Nabi Idris belum ada syirik. Tapi ketika memasuki zamannya Nabi Nuh, kesyirikan mulai terjadi. Makanya Nuh diangkat menjadi seorang rasul. Nuh diangkat menjadi seorang rasul. Yang mana rasul ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, kepada kaumnya. Kenapa kok diutus Nabi Nuh? Kenapa sebabnya? Apa sebabnya syirik itu para jamaah? Ini yang kalau saya nanti akan kaget. Kenapa kok ada syirik? Syirik pertama itu seperti apa? Sudah ketemu surat Nuh? Yang bawa Quran mawon, yang bawa Quran. Karena nanti ada penjelasan. Mic-nya dikasihkan Bapak yang bawa Quran. Yang belakang. Yang belakang sudah ketemu Pak. Ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Ewat, dan jangan pula Suwa, Yawus, Ya'ub, dan Nasr. Sampeyan baca ada footnote-nya di bawah. Nek teng HP mboten enten, nek Quran wonten. Dan yang ketiga. Nggih, footnote-nya, penjelasannya. Penjelasannya adalah Wa, Suwa, Yabus, Ya'ub, dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh, yang semula merupakan nama-nama orang yang soleh. Semula nama-nama orang soleh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a
wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, kaumnya Nabi Nuh, la tadarunna alihatakum. Janganlah kalian itu meninggalkan sesembahan kalian. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wa yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan kamu juga jangan meninggalkan penyembahan wadda, suwa'a, yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Niki para jamaah. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu menyeru kepada teman-temannya, wahai saudara-saudaraku, kalian jangan meninggalkan sesembahan kalian, ya, berhala-berhala. Dan kamu juga jangan meninggalkan penyembahan terhadap yang namanya patung wadda, waswa'a, wa ya'uqa wa nasra. Yang tadi di Funut dijelaskan, wadda, waswa'a, wa yaghutsa wa ya'uqa wa nasra adalah nama-nama orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Gitu Pak. Ya. Jadi patung-patung itu dilandasi, diasari daripada nama-nama orang soleh. Nama orang soleh yang dimuliakan. Nama orang-orang soleh yang berlebih-lebihan di dalam memuliakan. Boleh nggak memuliakan orang soleh? Boleh sewajarnya. Menghormati boleh sewajarnya. Tapi kalau berlebih-lebihan, nanti akibatnya seperti zamannya Nabi Nuh. Apa? Dibuat patung-patung, kuburannya dihias, dinisan, kemudian diperbaiki, akhirnya dikunjungi, kemudian dimintai berkah. Di sini enten mboten zaman kula mek sampean, enten mboten kathah napa kedik, tambah banyak. Dan sampean ndak usah kaget, Allah sudah memberitahu kula mek sampean di mana? Surat 71 surat Nuh ayat 23. Saya kasihkan saudara-saudara yang masih seneng golek-golek berkah, ngalap berkah. Boleh ziarah sunnah. Kula mek sampean yang sering-sering juga ziarah di makam orang tua atau lewat makam berhenti kita doakan. Tapi harus tahu syariat tata caranya berziarah. Ya. Rasulullah tidak melarang orang ziarah. Oh ya, dulu pernah dilarang. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wa hiya tudkirul maut. Dulu kata Rasulullah, aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Dilarang, Pak. Kenapa? Karena sahabat-sahabat akidahnya belum kuat. Sahabat-sahabat akidahnya belum kuat. Lihat sahabat-sahabat akidahnya kuat, apa kata Rasulullah? Fazuruha, sekarang silakan kalian ziarah. Untuk apa? Wahya tudkirul maut, karena ziarah itu mengingatkan kita mati. Ya. Nek ziarah kayak rekreasi ya keliru, Pak. Rekreasi itu artinya seneng. Kita mboten. Ya. Sampeyan boleh ziarah, boleh silakan. Tapi ikuti tata cara. Nggih. Sama orang kerja, boleh kerja? Boleh kerja, Pak? Boleh, tapi ada kerja yang diharamkan, ada kerja yang dilarang, ada kerja yang dibolehkan. Sama. Ya. Sampeyan mangan oleh nedokan toh? Boleh, tapi ada makan yang dilarang, ada makan yang dibolehkan. Sampeyan ziarah boleh? Boleh, tapi ada ziarah yang dilarang, ada ziarah yang disunahkan. Perintah Rasulullah sunnah ziarah itu. Makanya dunganin apa? Assalamu alaika ya ahlat diyar atau ya ahlal kubur lil muslimina wal muslimat antum salafuna wa nahnu bikum insyaallah. Loh. Selamat salam sejahtera bagi penghuni kubur, baik muslim yang perempuan maupun muslim yang laki-laki atau laki-laki ataupun yang perempuan. Antum salafuna, kalian pendahulu kami, wa nahnu bikum insyaallah, dan kami akan nyusul kalian. Sehingga kalau sampean akan ingat mati, Pak.
Dalam doa kalian wahai penghuni kubur adalah pendahulu-pendahulu kami yang telah menghadap Allah dulu. Saya juga sebentar lagi akan ikut menghadap. Akhirnya kalau mbak sampean apa Pak? Ya, sedih. Nggih. Jangan-jangan aku nanti bentar lagi mati. Itu manfaatnya ziarah kubur untuk mengingat mati. Wane eling mati para jamaah, uripe mesti hati-hati. Nggih ta mboten? Ya. Bukan berarti golek-golek duit, gak. Wong nek eling mati itu para jamaah, ya, semangat golek duit itu tambah tinggi. Loh kok saged? Iya. Sampeyan lunga kaji kepengin ta mboten? Pengin ta mboten? Butuh duit? Butuh, makanya semangat kerja. Sampeyan pengin umrah? Pengin, pun mantun Ustaz kepengin malih, kepengin. Butuh duit? Butuh, semangat kerja. Sampeyan pengin sedekah? Pin bantu anak yatim, pin bantu masjid, membantu yayasan, semuanya juga butuh uang. Pin bantu orang tua, membahagiakan suami atau anak istri, semuanya butuh uang. Tapi orang yang ingat mati, dia akan mencari jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah, dan tujuannya satu, untuk ibadah. Dia tujuan hidup untuk ibadah. Ya, makan itu untuk ibadah, bukan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Para jamaah yang dirahmati Allah Taala, ini sejarahnya. Kalau singkat mawon, cek nang mari siji dibahas niki. Niki sejarahnya kenapa ada syirik. Kenapa sebabnya ada syirik? Kenapa? Karena orang-orang kaumnya Nabi Nuh berlebih-lebihan dalam menghormati orang soleh. Lama ghalau fis solihin. Zaman dulu Pak, sampai akhir zaman kesirikan akan semakin banyak, bukan semakin habis. Kalau zaman dulu siriknya kepada orang-orang soleh, njaluki nang wong-wong soleh. Zaman saiki, ya tidak hanya orang soleh Pak. Ono kuburan sampean ngeduk-ngeduk nyitak boto, ya nemu mesan wis. Diapakno? Dadekno punden. Ya didolekno kain, dikrombongi, marunu dijaluki berkah. Padahal yang harus didoakan adalah penghuni kubur. Kula mek sampean harus mendoakan si mayit. Bukan mayit ndongakno kula mek sampean keliru. Nggih mboten? Ya. Pakai nduk sawah-sawah, nduk grumbul-grumbul punden-punden kuatah. Apa maneh nek musim-musim togel niku ya. Nek bengi akeh sing grandong ya nunggoki gak metu-metu, golek wangsit. Ana kodhok liwat dicekel, dikerik dodone, metu kaya nomer. Tomboki nomere. Budal golek togel ana montor tubrukan ditomboki nomor serine. Wah iki montor iki. Jemetu lah kan. Wong saya kan ngoten Pak nggih, tambah nemene zaman biyen orang soleh. Kalau zaman sekarang ya kuburane wong gak jelas tetep digoleki. Nggih. Ziarah sunnah, enggak ngelarang ziarah. Ziarah itu sunnah. Tapi ada ziarah yang dilarang. Harus kita pelajari. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tadi ayat pertama surat An-Nisa ayat 48 tadi menjelaskan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Inilah yang dikejar setan. Inilah yang dikejar iblis. Ya apa carane wong Islam iku murtad? Ya apa carane wong di luar Islam iku gak mlebu Islam? Ya, nek gak iso murtad, ya. Nek wis dadi wong Islam ya apa carane wong Islam iki dadi wong sing menyekutukan Allah, melakukan kesirikan. Nah, niki nek dalam MTDK ya, Majelis Tabligh Muhammadiyah ya, program dakwahnya apa? Amal ma'ruf nahi mungkar, memberantas TBC. TBC ini takhayul ya, bid'ah dan khurafat ya. Itu dakwah-dakwah, itu dakwahnya para rasul juga seperti itu, memberantas, dan dakwahnya para wali juga seperti itu. Jangan sampai orang ini kena takhayul, kena khurafat. Karena takhayul khurafat ini yang membuat syirik itu Pak. Takhayul khurafat ini adalah penyebab syirik. Ya.
Kemudian sampeyan tingali dibuka dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya. Ayat Maidah, surat Al-Maidah ayat 72. Ayat 72. Ini kira tak tahu ayatnya. Monggo terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Saya ambil ayat yang terakhir, barisan akhir. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Di tengah-tengah nggih, di atas tadi ceritanya Nabi Isa. Innahu, sesungguhnya, man, barang siapa yang yusyrik billahi, yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah mengharamkan dia masuk surga. Iki Pak, makanya iblis itu kenceng banget untuk masalah ini Pak. Masalah sirik. Kenapa? Wong sing nglakoni sirik haram masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan dia tempatnya di neraka. Sampai kapan Pak di neraka? Saya melihat dalam surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah teng juz Ammah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Monggo artikan. Monggo diartikan. Sungguh orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrikin akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejajar yang makhluk. Al-Bayyinah ayat keempat nggih. Ayat keempat. Al-Bayyinah ayat keempat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab. Ahli kitab itu Nasrani, Yahudi Pak. Itu termasuk ahli kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu siapa? Orang-orang musyrik itu bisa orang Islam yang menyekutukan Allah. Agamanya Islam, KTP ini Islam, tapi seneng ngakoni sirik. Sirik perbuatannya, musyrik itu pelakunya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hukuman mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan di dalam neraka selama-lamanya. Ingat Pak, wong kafir ambek wong musyrik. Musyrik itu orang Islam yang menyekutukan Allah. Nanti dia tempatnya di neraka. Berapa lama? Selama-lamanya. Kenapa? Allah tidak mengampuni dia. Karena dia melakukan musyrik tidak tobat. Nek kalau mbak sampean pernah menyekutukan Allah kemudian tobat, masya Allah, nol lagi. Kalau mbak sampean akan menjadi bersih lagi. Makanya mumpung ada kesempatan, kalau mbak sampean biyen sing nate melakukan kesirikan, ayo kembali untuk
bertobat. Sing biasa seneng golek berkah ngalor ngidul ya, dan lain sebagainya, ayo bertobat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan oleh Allah mengenai syirik. Dijelaskan oleh Allah mengenai kafir yang akan dihadang oleh setan. Setan memiliki tata cara untuk menghancurkan anak cucu Adam. Yang pertama ya apa caranya anak cucu Adam ini dadi wong kafir atau Islam tapi musyrik, dadi wong musyrik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Imran, saya buka surat Al-Imran ayat 19. Iblis, setan itu tidak menghendaki orang-orang manusia anak cucu Adam ini dadi wong Islam. Dadi wong Islam. Al-Imran ayat 19 dan juga Al-Imran ayat 51. Maka sampeyan siapaken? Keliru nggih. Ayat 19 sama 85. Al-Imran ayat 18 sama 85. Monggo. 19 dulu. Ngangge mic mawon, Pak. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Para jamaah, Allah berfirman tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Bisa mengingat-ingat. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Al-Imran ayat 18. Loh Ustaz, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Kalau ada orang ngomong semua agama baik, bertentangan dengan ayat ini. Baik menurut kepercayaan mereka, monggo. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau menurut Allah, tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Makanya kalau mbak sampean patut bersyukur, patut bangga. Kenapa? Kalau mbak sampean lahir procot, bapak Islam, ibu Islam, sampean melok Islam. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Enten sing mboten Islam? Enten sing wong tua mboten Islam? Enten ta mboten? Sampean? Oh mboten nah. Teng mriki mboten enten nggih? Masyaallah para jamaah. Sampean bersyukur mboten? Bersyukur mboten? Masya Allah, kepingin dadi agama Islam itu angel Pak. Terus agama-agama yang dulu bagaimana Ustaz? Ya, agama Yahudi baik tamoten, baik di zamannya. Ini harus kita tahu Pak. Ketika zaman-zaman nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Musa dan lain sebagainya, sampai terakhir itu Nabi Isa. Nabi Isa itu sedikit masuk nabinya orang Yahudi juga nabinya orang Nasrani, tapi sama-sama Bani Israel. Di zamannya Nabi Musa, agama Yahudi saat itu agama nomor 1 Pak. Tidak agama yang baik kecuali Yahudi. Tapi ketika Nabi Isa diutus untuk menjadi utusan agama Nasrani, maka Yahudi menjadi expired. Kenapa expired Pak? Masa berlakunya sudah habis. Masa berlakunya sudah habis Pak. 1600 lewat, Nabi Muhammad lahir. Agama Nasrani expired. Saat itu agama Nasrani adalah agama yang paling baik, agama yang terbaik. Yahudi sudah gak laku. Di kitab-kitab Yahudi pasti ada turun nabi-nabi. Ada nabi lagi, Nabi Isa membawa agama Nasrani. Nasrani selesai, Nabi Muhammad
diutus Nasrani selesai. Yang expired Nasrani, terbitan terbaru agama Islam. Sampai kapan agama Islam? Sampai kiamat. Karena Islam agama terakhir. Makanya kelompok sampean bersyukur kepada Allah, ya, lahir dalam rahim ibu-ibu yang Islam, punya bapak juga Islam. Ya. Kenapa kau harus bersyukur? Karena Rasulullah pernah mengatakan kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, beragama Islam, beragama tauhid. Fa abawahu yuhawidani ayu majisani ayu nasironi. Akan tetapi bapak-bapaknya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi orang Majusi, menjadikan dia orang Nasrani. Bahkan ada Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Para jamaah, agama samawi itu ada berapa? Bu, agama samawi yang turun dari langit ada berapa? Ada berapa? 6. Pinten? Pinten, Pak? Berapa? Ada 3 pun ragu-ragu. Yahudi, Nasrani, Islam. Ini yang dari Allah. Yang lainnya buatan manusia. Wis gak usah yang dari Allah, Yahudi, Nasrani, Islam. Yahudi pun lewat apa dereng? Pun expired apa dereng? Expired. Kapan expirednya? Ketika Nabi Isa diutus menjadi nabinya Nasrani. Kemudian Nasrani muncul. Nasrani expired boten? Sudah expired. Kitab-kitab Nasrani pasti menyebutkan ada nabi terakhir. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Teng surat Shaf ya. Ayat keempat atau berapa ya? Di situ jelaskan Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, ingat Yahudi dan Nasrani itu Bani Israel juga, Pak. Bani Israel. Makanya mereka ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya. Para jamaah, Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, wahai umatku, orang-orang Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min ba'di ismuhu Ahmad. Sesungguhnya nanti itu ada setelah aku min ba'di ismuhu Ahmad seorang nabi lagi yang namanya Ahmad. Nabi Isa pun duduno, Pak. Nang wong Kristen, Nasrani, wong Bani Israil dituduno. Nanti itu ada nabi setelah aku namanya Ahmad, yakni Muhammad. Itu para jamaah ya. Jadi kalau mbak sampean ngapunten, bersyukur sekali mendapat hidayah. Kita melihat hidayah untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi itu enggak gampang, Pak. Tidak gampang. Makanya sampean memiliki agama Islam itu masya Allah bersyukur bisa mengikuti ajaran agama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya melihat Nabi Nuh, Nabi pertama yang diutus sinten, Pak? Rasul pertama yang diutus siapa? Nuh. Ya. Nabi Nuh punya anak yang mursal mboten? Punya istri yang mursal mboten? Iya. Istrinya niku tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Anaknya juga gak mau mengikuti Nabi Nuh. Akhirnya apa? Dia ikut dihukum oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Karena enggak ngantut agamanya Nabi Nuh. Ya. Makanya kalau sampean Bapak Ibu, nggih. Nek ana wong kok anake pire, anakku iki kok dikongkon ngene kok angel, dikongkon ngono kok angel, dijak ngene angel. Ya, pun ngersula sampeyan ndongakno mawon. Karena hidayah itu milik Allah. Bojone Nabi Nuh mawon mursal. Anake mawon mursal, sampeyan ndongakno mawon. Nggih.
Sak mursal-mursale tapi sampeyan eling, sak mursal-mursale anake Nabi Nuh tetep diakoni anak, tetep dinasihati terus, tetep diajak terus. Sak mursal-mursale bojone Nabi Nuh ya gak dicerai ambek Nabi Nuh, tetep apa Pak? Dinasihati, kewajibannya seperti itu. Ya, makanya kalau saya mendati wong lanang juga gampang-gampang cerai. Kang anu didik tak cerai kon. Kang anu didik tak cerai kon, gak oleh. Ya, saya mendelok sejarahnya nabi-nabi. Wong nabi mawon gak iso ngekei hidayah. Iku nabi lho ya. Nabi Nuh. Saya mendelok Nabi Ibrahim malih, Nabi Lot. Ya. Nabi Lot bojone mursal. Ya. Mursal mboten? Dicerai mboten kali Nabi Lot? Mboten. Ya. Terus dinasihati, diajak untuk mengikuti agamanya. Gak gelem ya wis, tapi tanggung jawabnya sebagai suami sudah. Ya. Makanya kalau sampean sabar. Ibu-ibu juga begitu. Saya mendelok nggih. Manusia terkejam, terjahat, tersesat di dunia sinten? Fir'aun. Sampai ngomong ana rabbukumul a'la. Aku iki Tuhanmu yang paling tinggi. Enggak ada bojo jenenge Asia. Ya. Bojone mursalun ngaku Tuhan, tapi bojone berlian, sing istrinya berlian. Nggih. Ya Bu nggih. Karena ceritane Asia itu ndelok Firaun kaya ngono, wis ceraikan saya saja. Oleh no aku nang omah. Istri yang soleh kan tidak seperti itu. Ya. Sampai ndak apa-apa, menasihati, menyampaikan dan lain sebagainya semampunya. Ya, jek Adik ngelokno wong lanang dan sebagainya dinasihati dengan baik. Ya. Paham Bapak Ibu nggih? Itu Nabi sinten wau? Fir'aun. Ya. Kau wejam tapi bojone masuk surga. Hebat toh? Nggih ta mboten? Ibu-ibu sampean sing sabar nek ndelok bojo sampean nyengit nang sampean. Sampeyan sing sabar nek ndelok bojo sampean sombong. Sampeyan sing sabar nek ndelok bojo sampean kurang berkenan seperti agama yang sampeyan ikuti. Ya. Karena di balik kesabaran itu dijanjikan Allah surga. Ya. Paham Bapak Ibu nggih? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim enggak ada bapak mboten? Bapak kantuk hidayah ta mboten? Sinten bapak namine? Ajar. Nggih. Bapaknya itu Pak produsen, ownernya berhala. Padahal Nabi Ibrahim itu mendakwakan tauhid. Bapake owner, pemilik perusahaan membuat berhala. Otomatis kan berlawanan banget sama dakwah Nabi Ibrahim. Tapi tidak mendapatkan hidayah. Walaupun bapaknya, walaupun anaknya seorang nabi. Makanya sampean nek ndelok bapak sampean, ya, kok jahat nang sampean, sampai ngelaporno lho nggih. Ikut serta membakar Nabi Ibrahim mana dia Pak dibakar Raja pinten Namrud niku. Ikut dibakar bapake. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak memusuhi. Dia cuma menyampaikan dakwah, terus disampaikan. Karena yang ngasih hidayah itu siapa? Allah. Makanya nek sampean duwe bapak, duwe marotua, bapak kandung, nek jahat yang sampean, ya, atau gak cocok dengan sampean, sabar. Ya, karena nanti hukumannya sendiri-sendiri. Sampean sabar dapat pahala, dia terus jahat yang sampean, dia akan disiksa oleh Allah kalau gak diampuni. Ya, makanya akeh anak gak cocok mbek bapak, akeh anak gak cocok mbek marotua, tone. Nggih ta mboten? Konsepnya Nabi Ibrahim sabar. Ya, kudu sabar. Karena yang memberi hidayah itu siapa? Allah. Sampeyan semerap Nabi Muhammad. Semerap Nabi Muhammad. Mboten semerap nggih? Durung kenalan masalahnya. Tapi sampeyan sudah mempelajari Nabi Muhammad nggih? Nggih, sudah kenal Nabi Muhammad. Begitu juga dengan hadis-hadisnya. Nek sampean ngaji, Masya Allah, pasti akan kenal siapa Nabi Muhammad. Tidak hanya kenal siapa beliaunya, ajarannya juga kita kenal. Tidak hanya ajarannya, kita juga ikut
mengamalkannya, sehingga kita mencintai dengan amal, mencintai dengan banyak sholawat. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan apa? Ya, yatim. Ibunya Aminah, ibunda Aminah di Abuwa, beliau meninggal. Ya. Kemudian kurang lebih umur 3 tahun bapaknya meninggal. Abdullah. Ya. Pak zaman biyen wis ana jeneng Abdullah, Pak. Ya. Berarti orang-orang kafir zaman dulu itu sudah kenal Allah. Nggih ta mboten? Nabi Muhammad kan masih lama diangkat jadi nabi, umur 40. Ayahnya namanya Abdullah. Ya. Jadi orang-orang dulu sudah kenal Allah, Pak. Ya, mereka juga haji. Abdullah. Ya. Umur 6 tahun meninggal. Jadilah Rasulullah yatim piatu. Rasulullah dipungut sama siapa? Sama pamannya. Sinten? Abdul Muthalib. Diasuh sama Abdul Muthalib semasa kecil. Ya. Dilindungi. Ya. Pokoknya dikai mangan, wes sembarang kali diramut melebihi anak sendiri. Umur 8 tahun meninggal. Ya, umur 8 tahun kakeknya meninggal. Abdul Muthalib meninggal. Ya, belum jadi nabi. Umur 8 tahun. Ya. Kemudian setelah meninggal diasuh siapa? Diasuh sinten, Bu? Pamannya. Kalau tadi kakeknya, sekarang diasuh pamannya. Sinten pamane? Sinten? Abu Thalib. Nek kakeke Abdul Muthalib, nek pamane Abu Thalib. Sampai nampal niki didik-didik ya. Pamane Abu Thalib. Para jamaah, Abu Thalib inilah yang menyayangi Rasulullah setelah kakeknya meninggal. Terus sampai nikah. Rasulullah umur 40 tahun. Dikala umur 5 bulan situ para jamaah, kakeknya pamannya tadi Abu Thalib sakaratul maut. Rasulullah mendengar kakeknya mau meninggal, Rasulullah bergegas untuk mendatangi pamannya. Di sana sudah berkumpul paman-pamannya. Ya, termasuk Hamzah. Ya, termasuk pamannya sinten sing kafir niku? Abu Jahal. Abu Jahal itu pamane, Bu. Nah, pinter bahasa Arab ya, Wan. Wong Arab. Nggih. Keluargane Rasulullah tapi kufur. Ya. Pamannya Abu Thalib, Masya Allah, beliau belum menerima Islam. Ya. Beliau merawat Rasulullah, melindungi Rasulullah, membackingi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau masih musyrik, masih menjadi orang kafir. Bersedihlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bergegas mendatangi, di sebelah telinganya beliau mengatakan, Ya ammi, qul la ilaha illallah, usaidu indallahi yaumal qiyamah. Kalimatun usaidu indallahi yaumal qiyamah. Duhai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Aku nanti akan menjadi saksimu di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kepingin Abu Thalib ini menjadi orang Islam. Pamane Abu sing jatuh sinten? Abu Jahal teko. Ya. Datang gak terima ndelok Nabi Muhammad ngono. Dia gak mau pamannya nanti terpengaruh masuk Islam. Dia mengatakan, Ya ibna Abdul Muthalib, wahai anak Abdul Muthalib, atarghabu an milati Ibrahim, atarghabu an milati ibnu Abdul Muthalib. Ya ibnu Abdul Muthalib, wahai anak Abdul Muthalib, atarghabu, apakah kamu telah membenci, wes gak seneng milati Abdul Muthalib, dengan agamanya kakekmu sendiri, dengan agamanya bapakmu, dengan agama nenek moyangmu. Maksudnya cek mlebu Islam, Pak. Ojo tinggalno agama nenek moyang. Rasulullah datang lagi, takut terpengaruh omongannya Abu Jahal. Rasulullah ngomong lagi, Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan usaidu indallahi yaumal qiyamah. Duhai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ini satu kalimat kalau kau ucapkan,
aku akan jadi saksi mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi, Pak. Sinten mau? Abu Jahal mengatakan, ya ibna Abdul Muthalib, wahai anaknya Abdul Muthalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu sudah membenci agamanya bapakmu sendiri? Bimbang pamannya Abu Thalib ini. Dengan bimbangnya ini, dia wafat karena dia mempertahankan agama nenek moyang, mempertahankan adat istiadatnya. Maka Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Meninggal dalam keadaan musyrik. Rasulullah bersedih. Kemudian Rasulullah ngomong, wahai pamanku, kalau aku dilarang oleh Allah, aku akan mendoakan supaya kamu diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Jadi para jamaah, kula mbek sampean untuk masalah agama bersyukur dadi wong Islam, karena sulit, Pak. Nabi-nabi saja sulit kok keluarganya dimasukkan Islam atau dimasukkan agama Nabi. Makanya kalau misalnya bersyukurlah kepada orang tua sampean, bersyukur sama Allah kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita itu Muslim. Kalau misalnya lahir procot dalam keadaan Islam, dan Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Pak. Ya, zaman Islam pasti selamat. Nah, niki bahasa jin. Masih bahasa satu. Yang dihadang iblis itu apa? Kafir atau supaya menjadi musyrik. Cekak dadi wong Islam. Ya. Kemudian kita masuk yang kedua. Kalau umatnya Adam ini, anak cucu Adam ini dikafirkan gak iso. Iya. Tetap mlebu Islam. Islam dimusyrik to gak iso. Wangele sih wong iki. Wedi angele. Iya. Maka targetnya iblis yang kedua. Yang kedua. Apa itu para jamaah? Bid'ah. Napa? Bid'ah. Napa bid'ah niku? Bid'ah itu sesuatu yang baru di dalam agama, yang tidak diajarkan Rasulullah, tidak diajarkan syariat, tidak disiratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyak orang Islam tetap Islam, tapi banyak yang masuk ke sini. Banyak yang masuk di sini. Dengan cara apa? Dengan cara orang Islam dihalang-halangi ketika mau belajar agama. Dihadang supaya gak belajar agama. Terutama belajar apa? Al-Quran. Banyak orang ketika disuruh belajar Al-Quran, ya, belajar isi Al-Quran, belajar tafsirnya Al-Quran, akeh sing ngomong kedukuren. Belajar tafsir kedukuren. Ya. Lah nek kula mbek sampean gak ngerti isine Quran piye? Ya. Wong Quran itu Al-Baqarah ayat yang kedua, sampean buka. Ya. Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artikan. Moga terjemahkan, Mbah. Mic-nya apa dipakai? Ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggih. Itulah kitab Al-Qur'an. Al-Quran, petunjuk bagi tiada ragu-raguan dalamnya. Petunjuk. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Hafal niki, mboten maca hafalan. Hebat, Pak. Masya Allah.
Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, satu pun tidak ada yang diragukan. Untuk apa Quran? Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Masya Allah para jamaah. Kalau mbak sampean orang-orang bertakwa itu merupakan syarat masuk surga. Bahkan ciri manusia terbaik, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang termulia menurut pandangan Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Duduk ayune, duduk gantenge, duduk sugih. Ya. Kalau mbak sampean tidak mungkin bisa bertakwa karena gak ngerti isine Quran. Makanya para ulama dalam syairnya mengatakan apa? Tomboni ati iku limo sawarnane. Nomor siji apa Pak? Maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Masalah pesennya para ulama dulu Pak. Iya. Tomboni ati limo warnane. Nomor siji apa? Maca Qur'an angen-angen sak. Berarti kalau mbak sampean ini ulama pesen kau nek maca Quran, awakmu nek maca Quran, sampai nek maca Quran, ya nek iso ngerti artine. Nek wis ngerti diangen-angen. Nggih ta mboten? Nek kalau mbak sampean maca tok wis ayas-ayasen, apa maneh belajar artine. Makane mboten kaget nek ana ngomong belajar Quran ini ayo sak artine, belajar tafsir, kedukuren. Lah terus Quran digaya apa nek kedukuren? Padahal Quran itu petunjuk bagi siapa? Bertakwa. Al-Baqarah 185 sampean buka. Monggo Pak, sinten sing tutuk? Al-Baqarah Ampun 183 nya Pak nggih. Bukan 185, 83. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. 185-nya Pak dibuka. Diartikan mawon. Kula sing maca sampeyan artikan nggih. Kula wacane Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diartikan Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia. Secara umum Quran itu petunjuk buat manusia semuanya, apapun agamanya. Ya. Makanya orang-orang non-Islam atau orang kafir banyak mengambil Quran sebagai ilmu untuk menemukan penelitian-penelitiannya. Nggih ta mboten? 80% sudah terbukti Quran itu sesuai zaman. Nggih. Banyak hal-hal yang tidak ditemukan ilmuwan di Quran sudah dahulu. Makanya ada yang dapat hidayah menjadi orang bertakwa, menjadi orang Islam gara-gara mempelajari Quran. Ada yang cuma mencari hidayah untuk mencari ilmunya saja, mencari petunjuk ilmunya saja, tidak masuk Islam. Sampai situ ini ilmuwan sing rambutnya suwir-suwir kok Iwan Fals ini. Albert Einstein ya. Nah, itu bacaannya Al-Qur'an ternyata.
Kalau nggak ada buku ini, instin saja baca Quran. Judulnya ngoten. Ini gambar instin gawa Quran, Pak. Ternyata dia ilmu-ilmunya, termasuk penemuan yang mutakhir, Newtonnya atau atomnya itu didapatkan dari Quran. Ya. Makanya kalau mbak saya para jamaah, supaya kalau mbak saya nggak terjerumus ke bid'ah, ikuti Al-Quran. Lo kok harus ikuti Al-Quran? Pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kalau ada mukadimah Jumat, ya, mukadimah Jumat, Rasulullah itu, ya, hampir setiap khutbahnya itu pakai mukadimah niki. Jadi kalau saya menonton mukadimah seperti ini, oh berarti orang ini mengikuti Rasulullah. Rasulullah naik mukadimah pakai ini, berarti orang yang mengikuti ini berarti mengikuti sunnahnya Rasulullah. Walaupun pakai mukadimah yang lain boleh. Apa bunyinya? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini dalam riwayat Bukharinya, Muslimnya. Ya, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu di dalam riwayat Tirmidzi. Ada tambahan di situ. Ya. Apa artinya? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Ya. Fa inna, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan, sebaik-baik firman adalah firman-Nya Allah. Ya, di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut sallallahu alaihi wasallam sampean selawat Pak ya. Ya, kalau main ngaji itu seneng selawat akhirnya. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik ucapan adalah ucapannya Allah, yakni Al-Qur'an. Sebaik-baik petunjuknya Rasulullah, yakni Al-Hadis. Fa inna asdaqal. Kemudian fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan dalam agama adalah perkara yang baru. Ini Rasulullah, Bang ya. Jadi Rasulullah itu kalau mukadimah pakai ini, mewanti-wanti orang supaya berpegang teguh pada Quran, berpegang teguh pada hadis, juga jangan sampai mengikuti sesuatu yang baru dalam agama. Wa khairul apa? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan sejelek-jelek perkara yang baru dalam agama, ya, itu namanya bid'ah. Itu para jamaah ya. Jadi ini ucapan bid'ah itu masya Allah. Zaman sekarang itu orang wedi. Kita mboten. Wedi ta mboten nek krungu bid'ah. Kita mboten. Padahal Rasulullah setiap mukadimah pakai itu. Maksud Nabi salah. Kenapa sih diucapkan Rasulullah? Saking pentingnya, Pak. Saking pentingnya. Makanya Rasulullah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian memegang hadisku, memegang sunnahku yang sahih dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Bahkan Rasulullah itu mewarisi, Pak. Taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Ya. Kata Rasulullah begini, Pak. Aku wariskan kepada kalian. Ingat, semua nabi itu tidak mewarisi harta, Pak. Nabi itu tidak mewarisi harta, termasuk Rasulullah. Ngapunten, sampean seneng warisan ta mboten, Pak? Bapak seneng warisan apa mboten? Bu, seneng warisan ta mboten? Seneng ta mboten jawab? Seneng nggih? Seneng nggih? Warisane Bapak pean biyen. Seneng? Seneng Bu nggih? Enak gratisan. Iya. Tapi akeh wong enggak seneng warisane Nabi. Taraktu fikum amrayni, aku beli warisan kepada kalian, 2 warisan. Apa? Kata Rasulullah, wa in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kalau kamu pegang warisan ini, kamu ambil warisan ini, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Dari dunia menuju akhirat, masuk surga. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini tempat kalau mbak sampean golek amal, bercocok tanam dalam rangka menuju akhirat. Nek saya mengikuti Quran dan Sunnah, maka sampai akhirat di
surga. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, kitabnya Allah Al-Quran, wa sunnati dan al-hadis. Masya Allah. Okay. Masya Allah. Niki jangan ditinggal, Bu, Pak. Ayo terus kita pegang erat Al-Quran dan hadis. Karena ini warisannya Rasul dan Rasulullah pesen. Yakin percaya mboten kali Rasulullah? Rasulullah pesen, nek kamu mau ngambil warisanku iki, berpegang teguh mengamalkannya, ya, kamu akan selamat selama-lamanya. Akhirat surga, Pak. Abadan abidin. Ya. Para jamaah, kenapa? Ya. Tingkatan bid'ah itu kok menyaingi maksiat dosa besar? Ya. Kan ada dosa besar. Dosa besar itu di bawahnya, Pak. Dosa besar itu di bawahnya bid'ah. Kenapa? Ya. Karena kita ada perkataan seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri niku pernah ngomong ngeten, Pak. Pelaku bid'ah itu lebih dicintai setan daripada pelaku maksiat. Jadi kata Imam Ats-Tsauri mengatakan apa? Sufyan Ats-Tsauri menyatakan pelaku bid'ah itu lebih dicintai setan, iblis daripada pelaku maksiat, pelaku dosa. Loh, ada apa? Lo tambahi kedik nggih, walau telat kedik masalahnya. Ada apa? Nggih. Karena pelaku maksiat, ya, dia itu pasti merasa yang dia lakukan itu salah. Makanya Pak nek ana maling, senengane peteng, sengidan-sengidan, napa padang-padang mbek duduno awak. Maling ku nek nyolong senengane peteng-peteng napa padang-padang. Seneng duduno napa sengidan? Mergae napa? Rumangsa salah. Ya. Anak wong tua, ya. Anak wong tua umpamanya udzubillah min dzalik, kerjanya menjadi PSK atau pelacur. Duwe anak wedok. Ya, kira-kira pesennya apa? Nak, engko lanjutno ibumu yo. Nek isuk luwih gedhe awakmu dadi germo. Ana sing pesen ngono? Ya. Sing akeh nak, masih bapakmu ngene, aja niru bapak pengen gak sekolah, awakmu nek isuk sekolah sing dukur kudu luwih pinter timbangane bapak. Ngoten to biasae? Ya. Gak ana critane wong tua bangga anak nglakoni maksiat, gak ana critane. Ya. Tapi kalau pelaku bid'ah, ya. Nak, bapak iki duwe jamaah akeh. Ngene-ngene wis engko lanjutno. Ya. Ritual-ritual ini lestarikan. Enggak nyadar. Kalau amalan-amalan ini tidak ada ajaran dari Rasulullah, dan iblis tahu. Rasulullah pernah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka itu ditolak, gak diterima. Dan iblis juga tahu man akdasa fi amrina hada laisa minhu fahuwa raddun. Lihat Imam Bukhari. Barang siapa yang melakukan suatu urusan agama yang tidak ada pada diri kami, maka yang demikian itu ditolak. Minimal amalannya enggak diterima, Pak. Yang bahaya itu kan, ya, yang bahaya itu kan mengakui kalau ini syariat, ini ada ajarannya, ini dapat pahala. Itu yang bahaya. Apa mana sampai bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah ini apa? Bid'ah yang berupa keyakinan seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan lain sebagainya, nggih, Ulabiyah dan lain sebagainya. Itu akidah-akidah keyakinannya luar biasa. Ya, yang sudah tercampuri ahli kalam semuanya. Kalau akidahnya Ahlussunnah lurus. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kalau sampean kudu hati-hati dengan bid'ah.
Kenapa? Bid'ah itu orang yang ngamalkan tidak diterima. Muspro sameng bondo akeh, nggih, ente akeh, waktunya diluangkan tapi gak dapat apa-apa. Mendingan kalau mbak sampean amalane titik tapi berkualitas. Kayak dulu saya contohkan, nggih. Titik berkualitas. Nggih. Napa contone? Sampean dikai wong watu sak trek, ambek dikai emas sak kilo, milih ndi sampean? Dalem milih watune napa milih batu emase? Emas sak kilo iso ngalahno emas sak ton apa watu sak ton. Kena digawe tuku sak trek-treke. Gitu. Pilih yang berkualitas. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Tabarok niku Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan mati, wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian dalam kehidupan itu. Untuk apa? Diuji mana di antara kalian yang paling berkualitas amalannya. Tidak menggunakan kalimat ayyukum aksaru amala, malah di antara kalian yang paling banyak boten, tapi yang paling berkualitas. Dikai beras sampean sak kantongan, ambek gabah sak milih ndi sampean? Milih mundi? Milih beras napa gabah? Milih beras. Nek milih gabah atau milih dedek berarti koncone bebek, ngoten nggih. Itu berkualitas. Jadi wis sampean ndak apa-apa. Nggih, didik berkualitas. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki waktune pun telas ya. Nggih. Kalau ada umur nggih pengen ngundangi malih, ini masih ada 4 yang harus kita bahas nggih. Strateginya iblis ya. Karena ini sangat penting. Ingat yang nomor 1 iblis menghendaki anak cucu Adam menjadi kafir, menjadi musyrik, menjadi ateis. Yang nomor 2, nggih, kalau ndak bisa pertama, didukne, ya apa carane? Tetep dadi wong Islam, ya, tapi napa? Dia terjerumus kepada kebid'ahan supaya amalannya muspro, ngoten Pak. Ya amal terus tapi muspro, nggih. Dan ingat, yakin mbek hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, man aktasa fi amrina hadza laisa minhu fawaratun, man amila amala laisa alaihi amruna fawaratun. Rasulullah wis ngomong, sapa sing ngamalno amalan yang tidak pernah kami contohkan, ya, tidak pernah kami ajarkan, tidak tersirat, maka amalan tersebut ditolak. Dan ini yang paling berat. Makanya setan lebih seneng pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Kenapa? Ya, nanti rahasianya teng pelaku maksiat itu ngaku kalau yang dia amalkan adalah salah. Tapi pelaku dosa, pelaku bid'ah, dia nggak ngaku kalau yang dia lakukan itu salah. Makanya nek ana wong nglakoni nek saya menilingno, Pak, Bu, ngoten niku mboten oleh. Dalam ajaran Islam mboten enten kira-kira sing dibalang sampean apa? Sampeyan sing balang. Sampeyan ngilingno wong ngoten niku kira-kira sing diseneni sampeyan apa sampeyan sing nyeneni? Dalem sing ngilingno malah ditawur, gak diwawuh, nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Nggih. Itu akibatnya. Makanya setan lebih senang orang seperti itu, ngakoni nek iki bener. Makanya sing ngilingno disalahno. Dan hal semacam itu sejak zamannya Rasulullah sudah ada. Belum sampean kok saya kaget. Makanya terus belajar dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan. Monggo Ibu-ibu siapkan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz atas izinnya untuk bertanya. Yang pertama tentang bid'ah. Ada bid'ah itu sudah karuan tidak baik dan menyesatkan. Tapi juga ada bid'ah hasanah. Bagaimana bid'ah hasanah itu? Yang kedua yaitu dalam surat Al-Bayyinah. Dan mungkin juga di dalam surat yang lain ada kalimat kholidina fiha, dan juga ada
khalidina fiha abada. Yang dua-duanya itu artinya sama. Nggih. Pertanyaan saya, apa faedahnya kalimat abada ini? Nggih. Terima kasih. Sampun. Nggih. Matur suwun apa pertanyaannya sangat bagus. Ya, bid'ah ada yang bagi ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bahkan ada yang bagi menjadi 5. Bid'ah wajib, ya, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh dan bid'ah haram. Nggih. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Kalimat wakulla di sini itu secara umum sudah mencakup semuanya. Jadi semuanya itu dolalah. Ya. Kok ada kalimat hasanah? Ya. Karena ada ungkapan dari sahabat-sahabat termasuk sahabat Umar bin Khattab. Ya. Ketika melihat ada sekumpulan sahabat-sahabat sholat taraweh sendiri-sendiri. Ya. Salat tarawih sendiri. Kemudian dia ingat alangkah baiknya nek salat iki digawe jamaah karena teringat zamannya Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah menunjuk seorang imam, siapa itu? Umar menunjuk imam, maka Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, yakni mengumpulkan jamaah salat tarawih yang tadinya sendiri-sendiri jadi jamaah. Sehingga ada ungkapan dari Umar ini, akhirnya para ulama memiliki kesimpulan berarti di dalam agama itu ada bahasa, ditinjau secara bahasa, ditinjau secara syar'i. Karena bid'ah itu bahasa Arab. Paham ya? Lah bahasa Arab bid'ah itu adalah perkara yang baru. Lah yang secara syar'i bid'ah itu ya, merupakan perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Ya. Sedangkan ya, kalau tangget Nabi nate sholat tarawih berjamaah atau mboten? Kalau tangget Rasulullah pernah enggak sholat tarawih berjamaah? Semasa hidup Rasulullah pernah enggak? Berapa kali? Kurang lebih tiga kali. Kemudian subuhnya Rasulullah mendatangi sahabat. Rasulullah ngomong, wahai sahabat, aku tahu kalian menunggu aku untuk sholat tarawih bareng. Ya. Tapi ini akhafu, sesungguhnya ini aku takut. Lau faradallahu fi, andai kata Allah mewajibkan sholat tarawih berjamaah. Rasulullah pun ngomong, aku roh awak mengenteni aku, tapi aku takut kalau terus-terusan dilakukan bareng-bareng, takut turun wahyu untuk mewajibkan sholat jamaah tarawih. Makanya Rasulullah nggak datang. Saya tanya sekarang, pernah nggak Rasulullah melakukan sholat tarawih jamaah? Sama enggak yang dengan dilakukan dengan Umar tadi? Sama atau mboten? Umar tadi memerintahkan sholat jamaah tarawih, sama atau mboten? Berarti itu bukan bid'ah. Lah kok Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadihi? Itu namanya bid'ah secara bahasa. Secara syar'i itu bukan bid'ah. Secara bahasa, ditinjau secara bahasa bid'ah. Karena lama jaraknya Rasulullah, kemudian Umar, Abu Bakar nggak sempat mikir itu. Kenapa? Abu Bakar sempatnya mikir apa? Banyaknya pemberontakan, banyak orang murtad. Selama Al-Qadab banyaknya murtad, perang tok isine zamannya Abu Bakar itu. Zamannya Umar pun rodok lumayan, sudah mulai berkuasa sampai Persia, Yunani dikuasai Umar. Sempat mikir akhirnya di kelompok timbangannya dewe-dewe mendingan jamaah. Dan di zamannya Rasulullah pernah ada. Sedangkan definisi bid'ah itu sesuatu yang belum ada di zamannya Rasulullah. Berarti yang dimaksud bid'ah hasanah itu apa? Itu menurut bahasa. Setiap bid'ah itu sesat, dol. Sudah umum itu. Insyaallah ngoten Pak ya. Ini iku satu contoh.
atau ada al makruh mubah, nanti itu sarana. Yang lainnya itu sarana saja. Kayak ini mic digawe ngaji. Ya. Mic iki digawe ngaji. Niki bid'ah napa mboten? Ini bid'ah secara bahasa. Memang zamannya Rasulullah enggak ada. Zamannya Rasulullah ana ing menara. Biyen nek adzan mendukur. Sakniki nduk nisore suarane nang ndukur. Ini bid'ah secara bahasa. Ini urusan dunia. Sampeyan gak gawe iki yo gak apa-apa. Bisa ngaji gak? Bisa. Gak gawe iki iso ngaji gak? Tetap bisa. Tapi kalau syariat pasti ada, nggak boleh tidak, harus pakai. Paham ya? Nah, ini urusan dunia. Sambil ngokaji, nggak montor mulu, itu kan bid'ah dunia. Itu urusan dunia. Zaman biyen nggak ono. Barang sarana itu tidak masuk. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah masalah agama. Kan dipakai haji. Sampeyan masih gak gawe montor mulu ya iso. Saged mboten? Ono sing pedan wong Indonesia kapan hari tutuk kono. Nggih ta mboten? Ono sing mlaku wong cedhek-cedhek teko kono nggih mlaku. Bisa to? Sampeyan mlaku nggih saged nek gelem. Ya. Nek gelem. Wong niru Rasulullah zaman unta, sarana, Pak. Itu sarana. Itu bid'ah dunia. Boleh. Apa kata Rasulullah? Ya. Antum a'maluna bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih hebat tentang urusan dunia daripada aku. Silakan modifikasi, silakan kembangkan dunia. Kalau masalah dunia tapi kalau masalah agama, ya itu urusan ibadah, tidak boleh lewat dari dua. Al-ikhlas wa ittafaqa bima jaa bihi Rasulullah, ikhlas dan harus cocok sesuai dengan ajaran Nabi. Insyaallah niku nggih. Sing pertanyaan nomor kali wau. Di dalam surat Al-Bayyinah ada kata-kata khalidina fiha, ada khalidina fiha abadah. Itu takkid. Artinya sama, cuma ditambahi abadah. Itu menunjukkan benar-benar abadi selama-lamanya. Nggih. Benar-benar abadi. Khalidina fiha abadah. Benar-benar selama-lamanya. Nggih. Khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya. Ditambahi abadah, betul-betul kekal dia di situ. Biar tambah yakin. Biar tambah apa Pak? Yakin bahwasanya kalau sama ini kan ada Pak ya. Nanti itu ada orang itu masuk neraka, ya. Dicari imannya pokoknya nggak pernah syirik, bisa diangkut masuk surga. Dikasih syafaat, banyak memberi syafaat. Termasuk Rasulullah nanti memberi syafaat, memberi minum orang-orang yang di Telaga Al-Kautsar syaratnya tidak tahu syirik, ya. Ada yang minum syaratnya nggak melakukan bid'ah. Kan banyak nanti mampir ke Telaga Rasulullah, kemudian diusir oleh malaikat, diusir. Dari Rasulullah itu umati, itu umatku. Ya. Tapi dari malaikat, wahai Rasulullah, ketika engkau meninggal engkau tidak tahu kalau umatmu itu tidak mengikuti ajaranmu, dia malah gawe ajaran dewe, yaitu bid'ah. Nggih, niku bae. Wallahu alam bisawab. Ibu-ibu ada yang tanya monggo? Mboten enten ibu-ibu? Idem mawon nggih. Oh monggo, Pak. Bentuk-bentuk syirik, Pak. Nggih. Saya ingin tahu bentuk-bentuk dari syirik. Bentuk-bentuk syirik. Sangat banyak. Nggih. Bentuk-bentuk syirik nggih. Ada syirik akbar, ada syirik kecil, ada syirik khafi. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik yang tersembunyi. Nggih. Syirik besar banyak contohnya. Nggih. Meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah, meyakini ada yang mampu menolong kayak Nyi Loro Kidul itu bisa membantu. Kalau waktunya suro harus memberi sesajen larung kepala sapi atau ono tumpenge ono lodeh, padha senengane padha Nyi Loro Kidul mbek wong-wong ya. Meyakini ngoten-ngoten keyakinan seperti itu. Ya, nek awak dhewe gak ngekeki iki, engko bakal ngamuk, ombake gede, utawa iwake digiring adoh cek gak kena dijaring. Nah, itu meyakini
yang memberi bahaya sana, yang bermudarat. Dia juga percaya Allah tapi percaya pada yang lain. Itu termasuk syirik-syirik besar. Meyakini ada orang-orang mati yang bisa memberi berkah, manfaat, menolong dan lain sebagainya. Nggih, atau sihir. Nggih, termasuk syirik besar banyak. Makanya ini perlu kita bahas secara khusus masalah syirik. Nggih. Kalau syirik asghar itu nggih riya. Nggih. Syirik asghar iku riya. Ya. Riya niku napa sih? Riya itu lawan kata ikhlas. Lah ikhlas itu apa? Ikhlas itu al amalu bi ghairi riya'i wa sum'ati. Nggih. Al amalu bi ghairi riya'i wa sum'ati. Ya. Riya itu beramal tanpa ada tendensi, tanpa ada keinginan sedikit pun ingin dilihat manusia, dipuji manusia, atau kepingin dirungokno wong. Ya. Ono arek nom rajin sembayang, mergae apa? Takmiri anake ayu. Nah, umpamane. Sapa renggo pek dipek mantu umpamane ngono. Ya. Enggak ikhlas, itu namanya riya. Atau sampean nggih, biasa dadi takmir rajin jamaah rajin nang masjid pas gak dadi takmir ayas-ayasen. Bah kok gak tau nang masjid wah ya kita. Wis gak dadi takmir kok. Lah, berarti amalan selama ini gak ikhlas, riya. Kepingin dipuji dadi takmir hebat, dadi takmir maju masjid itu dan sebagainya. Hati-hati nggih. Termasuk niku nggih. Dan riya itu hubungannya dengan ikhlas beda tipis Pak. Lah beda tipis itu namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan syirik tersembunyi itu seperti seekor semut di atas batu hitam pada waktu malam. Semut ireng, ndukur watu ireng pas bengi, ketok. Ketinggal mboten? Seperti itu syirik khafi niku. Nggih, remeng-remeng gak ketok. Nang geger sampean roh celkit. Apa iki rek? Duduk semut kelabang. Wong kelabangnya kadang-kadang gak roh. Iya. Apa maneh semut. Betul Pak nggih? Nah, jadi syirik itu ada 3. Nggih, syirik besar dan syirik kecil dan syirik khafi. Ada menyatakan 2 saja, khafi masuk syirik asghar. Khafi tersembunyi. Insyaallah niku Bang nggih. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Seandainya ini belum ada sakit, saya punya sakit. Nggak ada apa? Sakit. Oh sakit. Kalau punya sakit nih Pak. Seandainya ini sakit. Nggih. Terus saya itu percaya sama dokter. Nggih. Kalau tidak dokter yang favorit ini yang bisa menyembuhkan saya. Nggih. Nah itu padahal istilah kesembuhan dan kesakitan itu kan datangnya dari Allah. Iya. Nah itu kalau saya percaya sama dokter yang bisa menyembuhkan sakit saya atau bahkan mungkin terlalu percaya, favorit ke dokter ini hanya percaya. Nek kak dokter iku gak waras wis cocok kok kaya dokter iku. Itu kategorinya apakah itu masuk syirik kecil atau bagaimana? Iya. Iya. Atau semuanya? Apakah termasuk syirik? Iya, masuk syirik. Kalau kita meyakini bahwasanya ada zat yang mampu memberi mudarat atau mampu menyembuhkan selain Allah, itu masuk syirik besar. Kalau meyakini, makanya semuanya itu kembali ke niat dan ke keyakinan. Niat dan keyakinan. Boleh-boleh saja zaman berobat ke dokter. Boleh, bahkan itu ikhtiar yang dianjurkan. Ya. Tapi berangkatnya jangan pakai bahasa aku nek gak nang kono, gak waras. Nek gak dokter iku gak iso marasno aku. Apa yang harus saya mengucapkan? Alhamdulillah Allah memberi kecocokan saya di dokter itu. Tinggal balik bahasanya dan
niatnya. Kalau niat lu mbak sampean wis talah gak dokter nek gak marah nek gak iko langganku wis talah rono waras. Kadang-kadang sampai ngoten ya. Nah, itu tidak boleh, itu dosa besar, Pak. Nggih. Itu termasuk apa? Mendoakan Allah dalam hal memberi mudarat dan memberi manfaat. Karena apa? Doa kelebihan apa nek berdoa Allahumma antas syafi' la sifa'an illa sifa'u sifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyembuh, tidak ada yang mampu menyembuhkan selain Engkau. Ini kan doa kula biasanya. Nah, kok marah ono, ya Allah, kamu punya tandingan dokter iku ya Allah. Padha ngomong ngono, aku nek ana dokter iku gak waras ya Allah. Pokoknya gak cocok aku. Nek masalah favorit cenderung ke sana itu wajar. Padha mek sampean sekolah, golek sekolah sing favorit kan wajar. Ya, padha mek sampean ngaji. Kadang-kadang ngaji iku ana ustaz sing difavoriti, ana sing mboten. Nek ustaz iku rame, nek ustaz iki sepi, ya. Semuanya balik nang niate. Nggih. Nek niate karena ustaz, lah akhirnya gak oleh pahala. Tapi kalau niate karena ilmu yang dapat dari ustaz lebih luas, lebih baik. Karena waktu saya ndak banyak, bisanya pas saat ini ndak masalah. Sama dengan berobat, sama dokter sana favorit. Biasanya kan ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter anak, ada dokter kandung. Berobat kan ada pilihan nih. Sampean meteng, ya gak mungkin sampean yang dokter napa? Dokter umum atau dokter. Intinya sampean meteng yang dokter kandung. Iya. Cuman permasalahannya nek gak nang kono aku gak waras. Itu yang jadi permasalahan. Makanya saya mengucapkan apa yang harus diucapkan. Yang harus diucapkan adalah alhamdulillah, ya, Allah beri saya petunjuk ke dokter itu. Ya, dokter itu dikasih Allah apa kelebihan dan saya cocok di sana. Karena apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Dokter itu menyembuhkan saya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau punya keyakinan nek dokter itu gak waras, itu yang tidak boleh. Tidak ya? Wallahu a'lam bishawab. Sampun. Alhamdulillah ono lemburan titik nggih. Nggih. Anggap ae lemburan nggih. Waktu ini molo titik anggap ngelembur. Wong sampeyan nyambut gawe ngelembur oleh bayaran tambahan ya nggih ta mboten? Nek dunia seneng pala kudu luwe seneng. Alhamdulillah ndelok sampeyan kok seneng guyu. Nah, berarti lemburannya diterima. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten masih dapat 2. Kalau ada waktu kita lanjutkan. Billahi fisabil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.